Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dan kepada dosen pengampu Psikologi Umum Ibu Lika Hestianingsih, MPSI, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, dan kepada teman-teman kelas PAIC yang semoga senantiasa Allah mudahkan segala urusannya. Izinkan saya di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang kami susun dalam PPT. Adapun penyusun makalah ini adalah Irham Yazid Ashar, Thorik Aziz Alfat, Abdurrahman Zidan Subarlan, dan Rehan Aziz Fitrah Ramadan. Adapun judul makalah kami adalah ingatan. Pokok pembahasan ada 6. Yang pertama, definisi ingatan. Yang kedua, jenis-jenis ingatan. Yang ketiga, fungsi ingatan. Yang keempat, teori lupa. Yang kelima, penyebab daya ingat menurun. Yang keenam, makanan pengingat daya ingat. Pembahasan yang pertama yaitu definisi ingatan. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf. Menurut Bruno, tahun 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis ingatan. Yang pertama dari jenis-jenis ingatan adalah short term memory, itu ingatan jangka pendek. Jenis memori ini merupakan sifat yang terbatas pada kapasitas dan durasi. Informasi akan hilang dalam jangka waktu sebentar. Kemudian yang kedua, long term memory, ingatan jangka panjang. Memori ini memiliki kemampuan dalam menyimpan informasi maupun peristiwa dalam waktu yang panjang atau bertahan lama dalam ingatan. Kemudian yang ketiga, episodic memory, ingatan episodik. Ingatan akan kejadian maupun pengalaman yang spesifik, mengetahui kapan dan di mana kejadian maupun pengalaman tersebut terjadi. Misalnya, individu mengetahui kapan dan di mana ia melangsungkan pernikahannya. Yang keempat, cinematic memory, memori sinematik. Ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna suatu hal, misalnya individu mengetahui makna kata terbang. Kemudian yang kelima, procedural memory, ingatan prosedural. Ingatan atau tindakan, keterampilan dan operasi yang telah dipelajari, misalnya individu mengetahui cara untuk bersepeda walaupun ia telah lama tidak bersepeda. Pembahasan yang ketiga itu fungsi ingatan. Yang pertama, encoding, memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi difat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Kemudian yang kedua, stroke.
atau menyimpan, stroke atau menyimpan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut disebut juga trace memory. Memori trace ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Kemudian yang ketiga, retrieval, mengeluarkan kembali. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak untuk menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Retrieval, mengeluarkan kembali, cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan yaitu melalui beberapa proses. Yang pertama, proses recall, yaitu proses mengingat kembali informasi di masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Kemudian proses yang kedua, recognize, yaitu proses mengenal informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Peristiwa ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Kemudian proses yang ketiga, redintegratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut, misalnya menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Pembahasan yang keempat yaitu teori lupa. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk mengingat, menyebut. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Gold dan Rebert mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Terdapat 4 teori utama yang menjelaskan kelupaan pada seseorang, yaitu yang pertama, decay theory. Menurut teori ini, ingatan yang tidak digunakan memudar atau mulai hilang seiring waktu. Kemudian teori yang kedua, interference theory. Teori ini didasarkan pada bukti kuat bahwa lupa pada ingatan jangka pendek tidak terjadi karena berjalannya waktu. Namun, ingatan lain mengganggu pengambilan kembali atas informasi yang berusaha diingat. Kemudian teori yang ketiga, reconstruction schema theory. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang disimpan dalam ingatan jangka pendek tidak dilupakan seutuhnya, tapi terkadang diingat kembali dengan cara untuk menyimpan dan tidak tepat. Kemudian teori yang keempat, motivated forgetting. Teori ini menyatakan bahwa kita cenderung berusaha melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengancam, menyakitkan, dan tidak menyenangkan cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam
kesadaran. Pembahasan yang kelima, penyebab daya ingat menurun. Yang pertama yaitu kurang tidur. Ada hubungan langsung antar kurang tidur, insomnia, dan kekurangannya daya ingat. Kemudian depresi itu merupakan penyebab yang melemahkan daya ingat. Depresi saat ini telah menjadi penyakit yang sangat umum. Kemudian yang ketiga, penyakit tiroid. Penyakit kelenjar tiroid mempengaruhi sejumlah besar orang dan memiliki efek negatif pada daya ingat. Kemudian yang berikutnya, diabetes. Diabetes telah menjadi bencana yang cukup menakutkan di dunia. Banyak pasien tidak mengobati diabetes dengan baik. Kemudian yang berikutnya, alkohol dan obat-obatan. Kecanduan alkohol dapat menyebabkan penurunan daya ingat atau bahkan degenerasi kemampuan intelektual lainnya. Kemudian yang berikutnya, kurang vitamin B12. Kurangnya vitamin tentu juga dapat menyebabkan penurunan daya ingat. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu makanan pengingat daya ingat. Makanan pengingat daya ingat antara lain sayuran berdaun hijau seperti bayam, kobis, selada, daun singkong, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada brokoli dan kembang kol. Yang ketiga jus buah atau buah dari buah-buahan, bermacam-macam buah seperti apel, anggur, pisang, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, berbagai macam beri, buah delima. Kemudian yang kelima, kacang-kacangan seperti kacang tanah atau jagung dan lainnya. Kemudian yang keenam, ikan berlemak seperti salmon, sarden, mackerel atau mackerel. Kemudian yang ketujuh, minyak zaitun dan minyak nabati lainnya. Alhamdulillah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.